Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila dari kelas Ekonomi Syariah 2B, mata kuliah Ayat dan Nas Ekonomi, dosen pengampu Bapak Ahmad Otom Bustami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Fatwa DSN MUI nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan. Saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu ada definisi tabungan, yang kedua dalil tabungan, dan yang ketiga rukun dalam tabungan, dan yang terakhir ketentuan umum tabungan. Yang pertama yaitu ada definisi tabungan. Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya yang dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan yang kedua yaitu tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Yang kedua yaitu ada dalil mengenai tabungan. Salah satu dalil mengenai tabungan yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu. Ketiga yaitu ada rukun akad tabungan. Rukun akad tabungan berdasarkan mudharabah yaitu ada 4. Yang pertama, para pihak yang membuat akad, yaitu terdapat nasabah yang menabung. Kedua, adanya pernyataan kehendak para pihak berupa ijab dan qabul. Yang ketiga, objek akad. Objek akad dalam hal ini terpenuhi karena terdapat modal dari nasabah penabung yang akan dimudharabahkan. Yang keempat, tujuan akad, yaitu maksud bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui penutupan akad. Hal ini terpenuhi dari adanya kesepakatan pembagian nisbah bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya itu ada rukun akad berdasarkan wadiah. Menurut jumhur ulama, rukun akad wadiah terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang menitipkan barang. Kedua, orang yang dititipi barang. Yang ketiga, barang yang dititipkan. Dan yang keempat, sigot atau ijab dan qabul. Yang keempat yaitu ada ketentuan umum tabungan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu ada 6. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.